Pemirsa, Kepala BMKG menyebut gempa magnitudo 5,6 yang terjadi di Kabupaten Cianjur merupakan sesar Cimandiri dan sesar Padalarang. Dan berikut keterangan lengkap Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Terkait informasi gempa bumi tektonik dengan kekuatan 5,6 di Cianjur, Jawa Barat yang tidak berpotensi tsunami. Gempa tersebut terjadi pada hari ini, Senin 21 November 2022, pukul 13:21 waktu Indonesia Barat, di wilayah Cianjur, Sukabumi, Bandung, dan sekitarnya. Dan berdasarkan hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter yang telah terupdate dengan magnitudo 5,6. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,86 derajat lintang selatan, 107,01 derajat bujur timur, tepatnya berlokasi di darat, di wilayah Kecamatan Sukalarang, Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 11 km. Jenis dan mekanisme gempa bumi dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal. Diduga akibat aktivitas sesar Cimandiri atau sesar Padalarang. Jadi kami tidak dapat memastikan, belum dapat memastikan sesar yang mana, karena masih membutuhkan beberapa data yang harus kami cek langsung di lapangan dengan pengukuran. Mengenai mekanisme pergerakan patahan tersebut yang kami ukur dengan perhitungan matematis, hasil analisisnya adalah merupakan mekanisme pergerakan geser. Jadi gempa bumi yang terjadi tadi sebagai akibat dari pergerakan geser atau strike slip yang diduga pada patahan Cimandiri atau patahan Padalarang. Gempa bumi ini dirasakan di kota Cianjur dengan skala intensitas 5-6 mmi. Artinya, guncangan atau getaran dirasakan oleh semua penduduk, membuat semua terkejut dan lari keluar. Dirasakan pula di Garut dan Sukabumi dengan intensitas 4-5 mmi. Ini juga getaran dirasakan hampir semua penduduk dan orang banyak terbangun. Jadi kalau tidur akan terbangun. Getaran dirasakan juga di Cimahi, Lembang, Kota Bandung, Cikalong Wetan, Rangkas Bitung, Bogor, dan Bayah dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk yang berlalu. Kemudian dirasakan juga di Ranca Ekek, di Tangerang Selatan, di Jakarta dan Depok dengan skala intensitas 2-3 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Hingga saat ini sudah ada laporan kerusakan bangunan seperti rumah dan toko. Juga terjadi dampak longsor di wilayah Cianjur akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.
Hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 25 kali aktivitas gempa susulan atau aftershock dengan magnitudo terbesar 4 dan magnitudo terkecil 1,8. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan juga masyarakat dihimbau untuk menghindar dari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Mohon periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Dan juga pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui info BMKG, Instagram ataupun Twitter, dan juga melalui website www.bmkg.go.id atau website Inatius BMKG Go.id. Juga dapat diakses melalui Telegram channel yaitu Inatius _BMKG atau melalui mobile apps WRS-BMKG atau info BMKG. Demikian dari informasi hingga saat ini dari kami BMKG. Telah terjadi gempa kisaran 7,6 skala Richter di Cianjur, Pak. Untuk area toko, untuk TV ada yang jatuh nih. Area-area display juga ada. Pemirsa, gempa magnitudo 5,6 yang terjadi siang tadi di Cianjur, hingga saat ini informasi terkini yang kami peroleh dari BNPB per pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ada 62 warga meninggal dunia dan angka ini masih kemungkinan akan bertambah karena proses evakuasi warga yang berada di reruntuhan masih berlangsung hingga saat ini. Sejauh ini ada 37 warga yang dilaporkan hilang, lebih dari 2.270 bangunan rumah rusak. Ada 1 pondok pesantren rusak, RSUD Cianjur rusak, 4 gedung pemerintahan rusak, 3 fasilitas pendidikan rusak, 1 toko rusak, 1 kafe rusak, dan 1 rumah ibadah rusak. Dan penyebab jenis gempa ini adalah jenis gempa tektonik pergerakan datar sesar Cimandiri. Karena memang Cianjur sendiri terletak di antara sesar Cimandiri dan sesar Padalarang, yang keduanya adalah sesar aktif. Dan pemirsa, hingga saat ini dilaporkan lebih dari 4.000 warga mengungsi dan ada lebih dari 700 korban luka. Angka ini pun masih harus diverifikasi karena kemungkinan angka ini akan bertambah karena proses evakuasi hingga saat ini masih berlangsung. Ada 3 kecamatan yang terdampak paling parah, yaitu Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cianjur, dan Kecamatan Cugenah. Ketiga kecamatan ini terletak 5-10 km persegi dari pusat gempa, yang ini adalah gempa dangkal, yaitu kedalaman 10 km. Informasi terkini bahwa gempa yang terjadi terparah di wilayah Kabupaten Cianjur itu terjadi 10 hingga 15 detik. Dan hingga saat ini sudah terjadi lebih dari 60 gempa susulan dengan magnitudo tertinggi 4 dan terendah 1,8. Dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, warga dihimbau untuk tidak
tinggal di dalam rumah karena gempa susulan diprediksi masih akan terjadi sampai pagi besok. Dan bagi Anda yang masih kehilangan anggota keluarganya bisa menghubungi call center 117 yaitu BNPB. Dan bagi Anda yang ingin melaporkan ada korban yang masih tertimbun runtuhan bisa menghubungi call center 115 yaitu Basarnas. Dan pemirsa, saat ini gempa juga menyebabkan sejumlah ruas jalan terputus, di antara jalan Cianjur Cipanas, Cianjur Bandung, dan kawasan Puncak Bogor Jawa Barat. Dan saat ini karena memang RSUD Cianjur kerusakannya cukup parah, warga terpaksa dirawat di halaman rumah sakit. Sementara di rumah sakit Cimacan karena memang fasilitasnya tidak memadai, pasien terpaksa dirujuk ke RSUD Cisarua dan RSUD Ciawi di Kabupaten Bogor. Dan pemirsa, gempa di Cianjur magnitudo 5,6 yang terjadi siang tadi ini menyebabkan getaran terasa hingga ke Jakarta. Berdasarkan informasi dari Bayu, Subkoordinator Gempa Bumi BMKG, menyebutkan bahwa memang ini banyak sedimen lunak di Pulau Jawa termasuk juga Jakarta. Hal ini menyebabkan amplifikasi getaran atau perbesaran getaran karena memang hal ini menyebabkan getaran lebih terasa. Dan pemirsa, hingga saat ini sudah banyak sekali posko-posko pengungsian karena memang warga diimbau untuk tidak menempati rumah mereka, apalagi rumah yang sudah dalam keadaan rusak maupun retak karena gempa susulan masih akan terjadi hingga besok pagi. Dan salah satu pengungsian terbesar adalah di Pendopo Bupati Cianjur. BNPB sendiri telah mengirimkan 47 tenda logistik makanan ke sejumlah pengungsian dengan jumlah 500 juta rupiah ke beberapa titik pengungsian. Saat ini ada beberapa wilayah yang terisolir, terutama di Kecamatan Cugenah karena memang akses menuju kecamatan tersebut putus karena longsor, dan saat ini tengah dilakukan pembersihan material longsor yang di jalanan agar dapat memberikan logistik ke warga di Kecamatan Cugenah yang wilayahnya terisolir. Hancur tuh ya Allah, hancur bangunan, runtuh sedayana ya Allah. Masyarakat Kampung Cipetir runtuh bumi ya Allah, ya Allah.